Dan ini ada lemari dimana untuk menyimpan pipet, cawan, tang krus, spatula, dan lain sebagainya. Dan ini juga ada lemari dimana untuk menyimpan zat cair atau zat padat untuk praktikum kami. Dan ini juga ada diorama siklus air yang berfungsi untuk memperjelas suatu peristiwa siklus air melalui penggambaran yang terlihat seperti nyata. A few moments later. Dan ini juga ada lemari di mana untuk menyimpan hasil praktikum atau hasil karya kami. Dan ini ada juga model DNA yang berfungsi untuk menjelaskan struktur DNA, proses replikasi DNA, dan mekanisme yang terlibat dalam sintesis protein. Dan ini juga ada lemari di mana untuk menyimpan beker gelas, gelas ukur, dan mikroskop. Dan ini juga ada lemari di mana untuk menyimpan tripod, rasa kawat, rak tabung, mikroskop, dan lainnya. Dan ini juga ada model kerangka manusia yang berfungsi untuk sebagai alat bantu pembelajaran untuk memahami anatomi tubuh manusia. Dan ini ada torso manusia dan torso anatomi yang berfungsi sebagai model dan alat peraga pembelajaran untuk memahami anatomi dan morfologi tubuh manusia. Dan ini adalah lemari untuk menyimpan alat yang besar-besar. Dan ini ada meja-meja di mana untuk praktikum kami. Inilah kondisi lab IPA yang ada di Al-Maktoum, Stabat. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu alat-alat lab dan fungsinya. Beker gelas sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan cairan. Gelas ukur untuk mengukur volume cairan atau bahan padat. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Neraca 4 lengan mengukur massa benda dengan akurasi tinggi. Neraca mengukur massa atau berat suatu benda. Pipet tetes untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah tetesan kecil. Brus tabung untuk membersihkan tabung reaksi dan peralatan gelas lab. Penjepit reaksi untuk menjepit tabung reaksi saat dipanaskan. Tang krus untuk mengangkat atau memindahkan peralatan yang tahan panas. Cawan porselen untuk mengeringkan dan menguapkan cairan atau larutan. Distilasi standar memisahkan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Rasa kawat untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas spiritus. Pembakar spiritus memanaskan larutan atau membakar cat dalam proses percobaan kimia. Hidrometer mengukur massa jenis atau berat jenis cairan. Test tube untuk menampung, mencampur, memanaskan bahan kimia. Rak tabung menyimpan dan menata tabung reaksi dalam posisi tegak. Plat tetes menguji keasaman larutan. Gelas arloji sebagai wadah zat padat yang akan ditimbang. Klem dan statik untuk menjepit peralatan lab agar tetap stabil selama eksperimen. Labu Erlenmeyer untuk menampung, mengukur, mencampur, dan memanaskan cairan. Spatula untuk mengambil, memindahkan, dan mengaduk bahan kimia yang kecil. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya. Buret mengukur volume cairan atau gas secara tepat. Mortal martil menghaluskan atau menghancurkan bahan padat menjadi serbuk. Tripod atau kaki tiga bagi penyangga benda saat dipanaskan. Blood lancet mengambil sampel darah untuk pemeriksaan.
kaca preparat slit sebagai tempat meletakkan objek yang akan diamati menggunakan mikroskop. Tabung reaksi sebagai tempat mereaksikan dua larutan ataupun lebih. Botol semprot untuk membilas peralatan gelas dan plastik serta menyimpan aquades. Timbangan digital mengukur berat zat atau bahan dengan akurat. pH meter untuk mengukur tingkat keasaman. Cawan Petri sebagai wadah untuk menumbuhkan berbagai jenis mikroorganisme. Kertas pH mengukur nilai pH suatu larutan. Pipet gondok mengukur volume cairan dalam skala kecil.